Assalamualaikum, welcome to podcast Kamis Menanti episode pertama. Hari ini episodenya perdana banget nih. Pembahasannya pun pasti eksklusif banget karena hari ini kita bakal bahas soal Himpunan Mahasiswa Manajemen bareng sama ketua umumnya langsung nih, yaitu Kang Albian. Jadi buat teman-teman yang lagi penasaran untuk dengar soal HMJ Manajemen, boleh nih didengerin podcast episode hari ini karena bakal banyak banget hal yang dibahas, so stay tune. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, di podcast ini kita mau memperkenalkan narasumber kita yakni Kang Albian, Ketua Umum HMJ Manajemen 2020-2021. Boleh nih perkenalkan diri A. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albian. Asal saya dari Bogor. Tempat tanggal lahirnya Bogor 15 April 1998. Saya sekarang kuliah di UIN Bandung, jurusan manajemen semester 7. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk jadi ketua HMJ Manajemen periode 2020-2021. Nah, sekarang kan A sudah menjadi seorang ketua HMJ Manajemen. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Albian untuk jadi ketua HMJ sendiri? Kalau motivasi, yang pertama itu dari orang tua gitu, selalu motivasi lakukan yang terbaik, jadilah orang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, itu salah satu motivasi kuat lah ya, yang emang waktu sempat sampai sekarang gitu yang dipegang oleh saya pribadi. Dan yang kedua itu motivasinya, saya selalu termotivasi untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi seluruh mahasiswa atau orang banyak. Nah, jadi teman-teman yang emang saya utarakan ini salah satu motivasi saya ya, menjadi orang yang berguna gitu teman-teman. Oke nih A. Nah, sekarang kan Albian sudah menjadi ketua HMJ nih. AA sendiri punya gaya kepemimpinan AA nggak sih? Kayak AA tuh kayak gini nih mimpinnya gitu. Ada nggak sih A? Kalau gaya kepemimpinan ada sih ya. Itu salah satu emang ciri khas lah bisa dibilang. Kalau gaya kepemimpinan yang emang saya bawa gitu ke HMJ Manajemen periode 2020-2021 ini, yang pertama saya selalu gas ke seluruh anggota di himpunan. Yang kedua, toleransi, itu aja. Oke nih, A. Pengembangan apa sih yang pengen AA lakukan di HMJ Manajemen sendiri? Yang pertama itu, berbicara pengembangan, saya ingin mengembangkan jiwa solidaritas, profesionalitas, dan kekeluargaan. Itu yang emang saya lagi usahakan untuk saya terapkan di HMJ Manajemen ini. Karena kalau berbicara solidaritas, kita bisa kerjasama, jadi saling peduli antara bidang lain sama bidang lainnya. Nah, kalau bicara profesionalitas, kita gimana caranya bisa menempatkan diri kita untuk profesional mungkin. Ketika ada kegiatan, ketika dikasih tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, kalau kekeluargaannya, itu kita lebih ke, nggak beda jauh sih sebenarnya sama yang tadi pertama, lebih ke kita gimana caranya nih, jangan sampai acuh tak acuh, karena di sini kita satu wadah, satu naungan. Jadi kita ini sama-sama satu periode ke depan, dan bisa dibilang kita adalah keluarga di dalamnya. Wih, keren nih, toleransi, profesionalitas. Dan yang terakhir untuk seputar ketua umum nih. Pengen tahu dong, A, kesan dan pesan selama menjadi ketua umum nih. Kalau pesan dan kesan sebenarnya warna-warni lah ya, berwarna-warni gitu. Iya nih, A. Jadi ada senang, ada sedihnya, ada ya campur aduk lah gitu. Tapi gimana kita membawanya? Kalau misalkan kita posisinya lagi kurang, lagi banyak pikiran. Kalau kita posisinya lagi banyak pikiran, kita ngebawanya ketambah banyak pikiran lagi, itu makin rumit sih, makin mumet lah ya. Nah, jadi kita gimana bisa ngontrolnya dengan keadaan yang seperti ini? Kita harus bisa gitu menguasai keadaan, jangan sampai kita dikuasai dengan keadaan. Wih, keren ya. Nah, sekarang setelah kita udah tahu nih visi-misi ketum seperti apa, sekarang kita bakal ngomongin tentang seputar HMJ-nya sendiri nih, A. Untuk AA sendiri nih, makna himpunan mahasiswa jurusan manajemen itu seperti apa sih, A? Kalau berbicara makna, himpunan ini salah satu wadah
untuk menghimpun seluruh masyarakat manajemen, karena kita berbicara himpunan manajemen, untuk menaungi apapun aspirasi, kondisi, dan emang nanti ketika ada permasalahan atau problem di dalam jurusan, itu yang pertama turun mungkin sebagai tangan kanannya jurusan itu himpunan. Jadi maknanya itu himpunan sebagai salah satu wadah yang mana bisa menaungi segala aspirasi. Oke. Jadi himpunan sendiri sebuah perkumpulan ya di jurusan yang jadi garda terdepan lah ya, di jurusan manajemen sendiri. Ya, lebih ke situ sebenarnya. Nah, untuk sejarah HMJ sendiri di jurusan manajemen seperti apa sih? Sejarah tentang HMJ, kalau berbicara sejarah berarti itu yang udah lampau lah ya. Iya, betul. Nah, kalau berbicara sejarah ini berarti teman-teman yang udah teman-teman tahu gitu himpunan itu seperti apa dan bagaimana sih yang melatar belakangi himpunan itu. Jadi secara singkat aja mungkin ya. Kalau berbicara sejarah, di mana himpunan ini yang pertama kali muncul itu tahun 2008. Nah, itu berbarengan dengan jurusan. Nah, ini salah satu organisasi internal yang disahkan oleh jurusan itu sendiri, terus mungkin di manajemen. Nah, itu sampai sekarang berarti udah ada beberapa periode yang emang bisa dibilang karena kemarin-kemarin itu termasuk sejarah-sejarah lah yang sudah-sudah. Nah, jadi sejarah-sejarah kebelakangan itu bisa dibilang itu sungguh gitu teman-teman bisa mengambil makna dari sana. Jadi ada sejarah panjang lah ya jadi di HMJ sendiri. Fungsi dari himpunan sendiri dalam sebuah jurusan seperti apa sih, A? Fungsi dari himpunan di jurusan manajemen itu yang pertama untuk mewadahi masyarakat-masyarakat yang emang mempunyai potensi atau yang emang berorganisasi gitu, khususnya di internal, dan emang tujuannya sama, memajukan jurusan manajemen. Nah, itu saat fungsi yang pertama. Yang kedua, menampung segala aspirasi mahasiswa manajemen yang akan ataupun yang mau dilandingkan, bisa di kegiatan atau mungkin itu. Oke nih, betul sekali, setuju dengan Albian. Nah, terus ini kan mungkin teman-teman pada penasaran nih, sebenarnya kegiatan di HMJ itu apa aja sih, Kang? Kalau berbicara kegiatan itu banyak ya, mungkin ini secara garis besar atau emang yang udah teman-teman selalu dengar gitu ya. Mungkin saya sebutkan satu bidang, mungkin satu. Yang pertama itu dari PAO, ada PKM-nya. Nah, itu kegiatan PKM yang udah mana teman-teman tahu itu salah satu kegiatan yang emang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa baru, oleh alumni, ataupun mahasiswa aktifnya, dan para birokrasi. Nah, itu untuk mengkaderisasi yang pertama, dan emang untuk mengenalkan apa sih itu manajemen, apa sih itu jurusan kepada teman-teman mahasiswa baru. Nah, kalau yang kedua itu dari bidang olahraga, ada Pormanya atau Pekan Olahraga Mahasiswa Manajemen. Nah, jadi Porma ini salah satu tempat atau ajang kita bersilaturahmi dari para mahasiswa aktif maupun nanti ada birokrasi dan alumninya. Nah, di situ kita olahraga yang emang nanti diketemukan dari semester awal sampai semester akhir. Nah, itu dari bidang olahraga. Lanjut ke bidang KWU. KWU ini kewirausahaan ada mengadakan seminar of entrepreneur atau SOE. Nah, ini SOE ini arah tujuannya untuk teman-teman yang ingin bisnis dalam waktu mungkin lebih ke arah-arah yang sekarang, bisnis muda lah gitu teman-teman. Jadi menaungi teman-teman atau memberikan seminar-seminar yang mana ini para pembisnis yang masih muda-muda yang emang mereka berada di dalamnya. Nah, itu dari SOE. Dari keislaman ada KAIL, kajian ilmu manajemen, kajian Islam lah ya kayak gitu. Nah, ini lebih arahnya ke KAIL ini lebih arahnya jadi kajian-kajian yang emang tujuannya itu untuk lebih mempekakan teman-teman yang ada di jurusan manajemen akan harusnya atau wajibnya ataupun pentingnya
Islam atau agama Islam itu sendiri. Jadi memanggil pemateri atau memanggil penceramah yang mana lagi naik daun lah seperti itu bisa dibilang. Nanti di sana barulah memberikan kajian-kajian yang bermanfaat untuk mahasiswa manajemen. Nah, terus kita lanjut ke PPM. PPM ini mengadakan kegiatan mabar atau manajemen bermasyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari mabar ini sendiri, kita terjun langsung atau lebih ke bagaimana sih kehidupan di kampung orang mungkin yang terpencil, yang emang mana ekonominya lebih kurang. Nah, kita di situ mengembangkan dan membantu mereka agar lebih peka terhadap situasi sekarang, karena sekarang eranya globalisasi gitu, era milenial yang mana kita nggak bisa kalau nggak ngikutin zaman, kita bakal ketinggalan dan nggak akan berkembang. Nah, mungkin seperti itu. Oke, ternyata banyak juga ya nih ya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh HMJ. Banyak sebenarnya. Oke nih, nah mungkin teman-teman penasaran nih, kita udah dengar tentang kegiatan HMJ, terus HMJ sendiri fungsinya untuk apa di sebuah jurusan. Nah mungkin teman-teman nanti akan ada pertanyaan, gimana sih caranya bergabung menjadi HMJ manajemen sendiri? Boleh mungkin dijelaskan? Ya, cara bergabung di dalam himpunan mahasiswa jurusan manajemen ini, yang pertama itu mungkin nanti kita mengadakan di awal periode dan pertengahan periode. Nah, teman-teman mungkin syaratnya ada beberapa, mungkin saya cuma menjelaskan sedikit aja. Yang pertama, IPK teman-teman harus di atas 3,25. Karena IPK ini indeks prestasi emang harus, dimana teman-teman dilihat dengan kasat mata atau dari covernya ketika teman-teman serius ingin berada di himpunan. Kalau nilai teman-teman kurang dari segitu, berarti bisa dibilang dengan kasat mata kita bisa lihat bahwa teman-teman kuliah pun masih belum serius gitu. Jadi jangan sampai nanti di himpunan teman-teman malah jadi menyulitkan diri teman-teman sendiri, karena di sini bakal terbagi waktu, bakal terbagi fokus juga dengan kuliah. Nah, itu yang pertama. Terus selanjutnya teman-teman bakal diwawancara dengan membawa persyaratan administratif yang mengumpulkan bukti teman-teman sudah mengikuti PBAK universitas dan prospek jurusan. Nah, mungkin itu aja. Teman-teman bakal nanti dipertanggungjawabkan hal seperti itu. Oke nih, jadi penting sekali ya nih, untuk mencapai IP 3,25 sebagai bukti keseriusan kita dalam kuliah ataupun mengikuti HMJ manajemen. Jadi buat teman-teman dipersiapin nih untuk IP-nya harus mencapai 3,25. Dan jangan lupa juga untuk partisipasinya dalam kegiatan ospek jurusan maupun universitas. Jadi udah banyak banget nih yang kita obrolin hari ini. Dari mulai ketumnya sendiri, kemudian HMJ-nya sendiri, dan yang terakhir pengen tahu nih gimana AA memperkenalkan HMJ ke masyarakat manajemen ya. Mungkin untuk semua masyarakat manajemen, himpunan ini salah satu wadah yang mana teman-teman menyalurkan aspirasi mau bentuk apapun nanti melalui kita yang ada di himpunan. Kita siap bekerja untuk teman-teman, kita siap lebih memperhatikan teman-teman daripada diri kita sendiri, mungkin lebih ke situ. Dan yang mana ini harus teman-teman ketahui, himpunan ini tanpa dibayar sedikit pun kita ikhlas, tujuannya untuk memajukan jurusan manajemen. Makanya ini teman-teman yang ada dalam himpunan harus benar-benar merasa bangga, karena masuk himpunan itu nggak sekedar masuk langsung keterima, daftar langsung keterima, karena di sini kita mengadakan seleksi dan sebagainya. Orang-orang terpilih ini juga harus mendapatkan support mungkin terkhusus dari teman-teman masyarakat itu sendiri, karena ketika kita mengadakan kegiatan, kita mau mengajukan kegiatan, nah yang mana teman-teman di sini, teman-teman yang ada di jurusan manajemen ini yang bakal meramaikan atau mensukseskan acara yang diselenggarakan oleh himpunan. Nah, jadi ketika ada apapun, himpunan itu sebagai salah satu tangan kanan atau garda terdepan bagi jurusan manajemen. Nah, mungkin itu Kak. Oke nih. Terima kasih nih untuk Ketum untuk pembicaraan hari ini.
mungkin kita tutup podcastnya hari ini. Terima kasih ya, A. Oke, sama-sama. Oke, udah banyak banget yang dibahas bareng Kak Ngabilan tadi. Dan podcast kami nanti aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast.